Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja-puji patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Khususnya nikmat iman dan Islam yang insya Allah akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari azab api nerakanya Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap Geraha Mu'alaf tampil akan hadir diskusi-diskusi yang menarik. Entah itu diskusi lintas agama yang sering terjadi dan juga diskusi antar mu'alaf yang biasa kita lakukan setiap hari Ahad pagi. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersama kita telah hadir saudara duo warga Tan, yaitu Bapak Dondi Tan dan Bapak Agus Tan. Alhamdulillah, ini Geraha Mu'alaf ini sudah kehadiran sebenarnya 3 Tan ya. Ada Hendri Tan, beliau belum mu'alaf tapi ya. Yang 2 ini sudah mu'alaf, yaitu Pak Dondi Tan dan Pak Agus Tan. Pak Dondi Tan, Assalamualaikum Pak Dondi Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ang. Sehat? Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kita semuanya sehat ya, dalam kondisi sehat. Insya Allah mudah-mudahan selalu sehat Pak Dondi. Pak Dondi, pagi ini kita ingin diskusi tentang apa nih Pak Dondi? Apa yang ingin di-share ini Pak Dondi? Oke, mungkin saya tidak membicarakan mengenai apa namanya akidah ya Pak ya, atau dogma ya Pak ya. Karena itu mempunyai ranah masing-masing ya Pak ya. Itu yang betul. Dari masing-masing pemeluk agama. Cuman yang ingin saya cermati adalah proses mengapa saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang mu'alaf. Oh iya, menarik. Ya, jadi saya termasuk orang yang cukup kritis Pak, kalau boleh dibilang. Maksudnya saya tidak mau menerima sesuatu asal begitu aja. Ya. Artinya saya harus bisa membuktikan apakah yang mau saya ambil keputusan itu memenuhi kriteria dari saya gitu Pak. Nah, kriteria saya itu ya yang jelas pastinya adalah harus ilmiah gitu Pak, dan bisa dibuktikan. Ini saya langsung paparkan atau bagaimana Pak? Iya, monggo, silakan. Jadi ini kan sebuah proses kan. Prosesnya itu seperti apa sih? Dimulai pertama mungkin Pak Dondi, ada sesuatu yang ingin saya selidiki ini, saya teliti ini. Mungkin dimulai dari seperti itu kan. Terus kemudian menyebabkan Pak Dondi semakin kritis dan kemudian memutuskan sebuah keputusan besar dalam hidupnya Pak Dondi kan gitu. Monggo Pak Dondi. Pak Agus Tan dulu Pak. Udah nongol Pak Agus Tan. Wah, ini sesama warga Tan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang saya paling muda ini. Barakallah. Semoga semua sehat dalam berkah yang berkelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Baik, mungkin saya lanjutin ya Pak Ang ya. Monggo, langsung lanjut saja. Saya pengen menyimaknya sesegera mungkin.
ngobrol aja nih Pak ya. Saya Ya. sebenarnya kita semua, saya yakin kita semua lahir dalam keadaan Muslim Pak. Ya, dalam artian secara fitrah setiap manusia yang lahir adalah Muslim. Karena Muslim itu artinya adalah manusia yang berserah diri. Nah, keluarga saya memang maksudnya orang tua saya memang pada waktu itu dalam keluarga Kristen Pak. Kebetulan kami adalah Kristen Protestan. Nah, saya dari bayi itu sudah dibawa ke gereja Pak oleh mami saya dan nenek saya. Sampai menginjak remaja, sampai dewasa, memang saya berada di lingkungan Kristen. Saya bukan pengerja gereja atau bukan pendeta, saya hanya jemaat biasa. Tapi saya mempunyai keingintahuan gitu Pak. Saya teringat dulu waktu saya masih SMA, saya pernah berdiskusi dengan seorang Muslim Pak di pasar. Saya itu besar di pasar Pak, karena papa saya itu adalah pedagang kelontong, jadi ayah papi saya itu di pasar dari jam-jam tertentu lah. Nah, saya teringat itu waktu saya masih SMA itu saya pernah berdiskusi dengan seorang Muslim di pasar. Siapa yang dikorbankan oleh Nabi Abraham atau Ibrahim itu Pak? Ya tentu saja karena waktu itu saya tahunya Bible, ya saya sebut Ishak ya Pak ya. Saudara Muslim itu mengatakan Ismail. Sejak saat itu Pak, saya sudah mulai mempunyai keingintahuan yang benar yang mana ya. Tetapi gini Pak, dalam benak saya Kristen dan Islam itu saya menganggapnya ya Pak ya, pada waktu itu tuh seperti saudara tiri gitu Pak. Karena kita tahu bahwa Nabi Abraham mempunyai istri Sarah, kemudian juga mempunyai istri Hagar. Istilahnya ada Ismail, ada Ishak ya Pak ya. Ya. Riset ini menurut di benak saya itu waktu itu adalah dari istilahnya mengakui yang Ishak Pak. Saya beranggapan bahwa Islam kan melalui Nabi Muhammad SAW mereka mengerucut kepada Nabi Ismail alaihissalam gitu ya Pak ya. Jadi saya menganggap bahwa Kristen dan Islam itu adalah seperti saudara tiri. Bukan saudara tiri, saudara. Ya bisa dibilang begitu lah Pak ya dari dua sumber yang berbeda. Tetapi gini, saya tidak mempunyai kesan yang negatif terhadap Islam selama saya menjadi Kristen. Namun karena keingintahuan saya menyebabkan saya mencari tahu gitu Pak, siapa sebenarnya yang dikorbankan oleh Abraham gitu. Nah, proses itu berlanjut sampai setelah saya berkeluarga. Kemudian 7 tahun Pak sebelum saya masuk Islam, atau dalam artian kembali ke Islam, ya Pak ya. Ya betul. Saya papi saya duluan malah Pak yang mualaf masuk Islam. 7 tahun sebelum saya masuk Islam. Oh gitu. Papi saya masuk Islam dulu 7 tahun. Nah, selama 7 tahun itu Pak, ada sesuatu yang menahan saya. Nah, saya waktu itu memandang atau melihat Islam melalui penganutnya gitu Pak, atau pemeluknya. Gitu. Nah, kebetulan memang ada satu ormas Islam yang sering Pak ya ditayangkan di media nasional, TV gitu. Menurut saya kesannya waktu itu memang kurang begitu mengenakan. Jadi itu yang membuat saya tertahan Pak. Saya kenapa ya kok umat Islam kok begini ya gitu. Nah, cuman itu saya skip lah, itu pembicaraan lain ya sebenarnya. Nah, pada waktu itu saya memulai riset saya Pak. Jadi saya sudah mempunyai, kita sudah waktu itu sudah masuk zamannya internet Pak ya. Sudah banyak informasi di dalam internet. Saya mulai mencari tahu apa yang waktu itu saya gumuli Pak, antara Ismail atau Ishak gitu. Nah, melalui beberapa riset,
saya waktu itu sudah bisa mendapatkan jawaban walaupun belum 100% memuaskan saya. Oh, ternyata kisah di dalam Bible mengenai Ishak yang akan dikorbankan melalui kronologinya, melalui logikanya, ternyata benar, ternyata Ismail Pak seharusnya yang dikorbankan. Walaupun di kalangan Muslim sendiri juga masih ada perbedaan pendapat, tetapi kalau dari Bible sendiri saya menemukan bahwa oh iya ternyata kalau dirunut-runut umur Abraham berapa waktu melahirkan waktu Ismail lahir, anak Ismail. Ya, waktu umur berapa waktu Ismail itu dalam tanda kutip diusir ya Pak ya, dipisahkan keluarganya dan kisah-kisah yang lain. Saya ngambil kesimpulan dengan logika yang bisa diterima akal, harusnya Ismail gitu Pak. Dan setelah peristiwa pengorbanan itu juga kembalinya kemana, nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi hal seperti itu mulai menarik saya untuk mendalami Bible lebih dalam lagi Pak. Kemudian saya pelajari lagi dari sejarahnya, pembentukan agama Kristen, kemudian sejarahnya dari pembentukan Bible itu sendiri diambil dari saya sebut gospel Pak ya. Ya, dari gospel mana aja. Rupanya banyak sekali memang gospel yang tersebar di zaman pada waktu itu, tapi hanya 4 yang diambil, yang dimasukkan ke dalam Bible. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Saya pelajari lagi lebih lanjut. Ternyata saya juga akhirnya menemukan bahwa siapa penulis Bible ini sesungguhnya gitu Pak. Saya baru menyadari gitu, apa ini saya menjadi seorang Kristen. Kok saya nggak tahu ya, saya pikir dari dulu tuh yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya namanya ya itu yang menulis gitu Pak. Saya pelajari ternyata yang Matius nulisnya begini, yang menulis siapa juga tidak diketahui, begitu juga yang lain. Saya baca lagi, ternyata yang ditulis pertama itu Markus, bukan Matius. Yang kedua baru Matius dan Lukas yang menyadu dari Markus dan mengimprovisasi. Kemudian yang Yohanes ditulis tahun berapa gitu. Saya baru mengetahui bahwa Markus ditulis kurang lebih tahun 60 sampai 65 Masehi. Matius Lukas ditulis kurang lebih 75 sampai 80 Masehi. Yohanes ditulis kurang lebih tahun 95 Masehi. Nah, dari mana ini nama-nama ini gitu? Ternyata nama ini diatributkan kepada nama ini oleh salah seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus di abad kedua, di akhir-akhir abad kedua, kira-kira tahun 185 Masehi. Kemudian juga dari bukti-bukti manuskrip atau naskah kuno yang asli gitu Pak, itu juga ternyata saya selidiki atau saya riset yang ditemukan sangat-sangat minim gitu Pak. Bukti otentik yang pertama kali diketemukan baru ada di abad kedua, kurang lebih pertengahan abad kedua, dengan kode kalau nggak salah P51 ya Pak ya, yang hanya sebesar kartu kredit itu. Oh, gitu. Berlanjut ada yang memang 2 halaman, ada yang terpotong-potong gitu. Jadi saya mempelajari lebih lanjut proses kanonisasi dari Bible itu sendiri. Kalau untuk perjanjian lama saya memang tidak terlalu mendalami ya Pak ya, karena itu udah jelas sebelum adanya Yesus pun sudah ada penerjemahan dari Septuaginta ya Pak ya. Nah, kemudian baru ke belakang saya pelajarin lagi gimana ya, dari 4 gospel aja Pak, saya menemukan banyak kejanggalan gitu. Kejanggalan yang paling besar buat saya itu adalah gini, Markus, Yohanes tidak menceritakan mengenai Yesus pada waktu dari mulai lahir sampai dewasa Pak. Oke, itu mungkin cerita lain. Tetapi dari Matius dan Lukas saja sudah menimbulkan banyak pertanyaan. Di Matius, Yesus diceritakan begitu lahir didatangi oleh
orang-orang raja-raja apa namanya 3 raja ya yang mempersembahkan apa namanya pada waktu mereka mendatangi Yesus. Setelah itu Yesus mendapatkan mimpi diberitahu oleh malaikat Gabriel. Setelah itu langsung ini kalau menurut ayat-ayatnya Pak ya, Yesus dan Maria dibawa oleh Yusuf ke Mesir. Ya, karena waktu itu kan diceritakan Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun. Akhirnya ke Mesir. Mereka kembali ke apa namanya ke Galilea setelah Raja Herodes meninggal, betul ya Pak ya. Nah, saya periksa Raja Herodes itu meninggalnya menurut semua informasi yang saya cek ya Pak ya, tahun 4 sebelum Masehi. Oke, adalah cerita di Matius. Cerita di Lukas, Yesus begitu lahir, hari ke-8 disunat, setelah bundanya Ibu Maria tahir atau suci, dalam tradisi Yahudi kan kalau nggak salah berapa ya, 40 hari kalau nggak salah ya, itu ada ayatnya di Perjanjian Lama. Langsung Yesus dibawa ke Bait Allah untuk diserahkan. Setelah itu langsung mereka pindah ke Nazaret ya kalau nggak salah ya. Jadi dan mereka di Lukas itu diceritakan bahwa Yesus itu lahir pada waktu sensus yang diadakan oleh Quirinius yang waktu itu menjadi wali negeri atau gubernur di apa? Ya. Saya cek di sejarah Pak, hampir semua sejarawan mengkonfirmasi bahwa Quirinius itu waktu mengadakan sensus pertama itu adalah di tahun 6 Masehi. Nah, memang ada analisa dari pihak Kristen, Quirinius menjabat 2 kali katanya. Ada sensus juga dilakukan 2 kali, tapi itu masih merupakan hipotesis Pak, kemungkinan gitu. Kalau saya cek saya sampai download buku-buku sejarawan itu Pak untuk mengkonfirmasi gitu. Nah, luar biasa. Artinya ambil kesimpulan ada 2 sosok Yesus ya di dalam 4 gospel ini gitu. Yang satu lahir di sebelum 4 Masehi, yang satu lahir 6 Masehi. Nah, ini pun sudah menimbulkan apa namanya? Pertanyaan. Gitu Pak, pertanyaan yang besar gitu. Jadi apa dasarnya si penulis Matius itu bisa menulis seperti itu? Apa dasarnya Lukas bisa menulis seperti itu? Dari situ saja sudah menimbulkan pertanyaan yang sangat besar buat saya. Jadi pada waktu itu saya sudah mulai mempertanyakan keautentikan Pak daripada Bible itu sendiri. Karena kan selama saya menjadi Kristen, saya menganggap bahwa Bible itu adalah kitab suci saya. Walaupun saya tahu yang menulis Bible itu kurang lebih ada 40 orang dengan jangka waktu yang ribuan tahun, dari orang yang berbeda-beda budaya, beda tempat dan segala macam. Itu waktu itu masih bisa saya terima gitu. Tapi begitu ada cerita-cerita seperti itu, saya mulai melakukan penelitiannya gitu. Nah, selain daripada itu, rupanya dari 4 gospel itu sendiri saya menemukan banyak sekali perbedaan Pak. Yang sudah saya temukan di dalam 4 gospel itu kurang lebih sekarang mungkin sudah lebih dari 150 poin Pak ya. Banyak sekali cerita yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Tetapi dari situ saya mengambil kesimpulan ini sepertinya bukan kitab suci kalau begini gitu. Memang ada klarifikasi atau jawaban atau sanggahan, bantahan dari pihak Kristen, tetapi banyak juga yang tidak bisa disanggah Pak. Itu baru di 4 gospel. Kemudian saya mempelajari lagi Pak dari di luar 4 gospel, dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Itu pun saya juga menemukan ratusan. Saya berusaha sejujur mungkin Pak, maksud saya jujur kepada diri saya sendiri gitu ya. Artinya bukan saya mau mengada-ngada. Jika saya melihat ini ada kontradiksi dan ini saya melihat ada jawaban dari gereja atau dari kalangan Kristen, jawaban kalangan Kristen ini masuk akal, saya akan terima, saya drop ini kontradiksi. Tetapi banyak yang sudah saya dapatkan kontradiksi, jawabannya ada yang tidak masuk akal, ada juga yang mengakui Pak kesalahan itu gitu Pak. Contoh,
di Samuel Pak dan Tawarik. Ada kisah kita selalu ingat, ya namanya kita sekolah minggu ya Pak Agus, pasti pernah dengar cerita Daud lawan Goliat ya Pak Agus ya. Betul. Nah, diceritakan yang membunuh Goliat itu adalah Daud. Kemudian di ayat lain ada pertempuran lagi dengan bangsa Filistin. Di Alkitab Indonesia terjemahan baru disebutkan waktu ada yang bernama Elhanan Pak, Elhanan bin Yamraw kalau nggak salah, juga membunuh Goliat. Saya sudah langsung timbul, apakah Goliatnya ada dua atau bagaimana gitu. Ada yang menjawab, oh itu Elhanan itu nama lain daripada Daud. Oh, tapi ternyata saya cek nama bapaknya aja beda gitu. Daud bapaknya namanya Isai, Elhanan namanya Yamred. Dari situ aja sudah menimbulkan ketidakcocokan. Akhirnya saya cek, nah kalau saya sudah mendapatkan jawaban dari kalangan Kristen yang di Indonesia, saya cari dari sumber lain Pak. Sumber lain di internet kan kita banyak sekali sumber ya. Rupanya saya juga bisa mendapatkan jawaban dari website yang dari Kristen yang mengakui bahwa memang itu kesalahan. Dan di Bible-nya King James Version, di ayat yang Indonesia sebutkan Goliat, di King James Version menyebutkan apa? Brother of Goliath. Artinya ada koreksi di situ. Yang satu ditulis cuma membunuh Goliat, yang satu lagi Elhanan membunuh brother of Goliath, artinya saudara Goliat. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena di Tawarikh, di ayat saya mungkin belum bisa sebutkan sekarang, di Tawarikh disebutkan bahwa Elhanan membunuh raksasa yang bernama Lahmi. Nah, Lahmi ini siapa? Lahmi ini ternyata saudaranya Goliat. Dikoreksi di King James Version. Nah, hal-hal seperti itu Pak yang membuat saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Bible ini bukan kitab suci kalau begitu namanya. Lagi pula saya juga akhirnya juga setelah mempelajari sejarahnya, kita sama-sama tahu bahwa Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, sedangkan Bible yang dipegang oleh umat Kristen hampir di seluruh dunia Pak, mau itu bahasa Inggris, mau itu bahasa Indonesia, mau bahasa Prancis, bahasa Arab dan sebagainya, itu semuanya adalah terjemahan. Nah, kalau kita kembalikan ke dalam konteks apa yang disebut kitab suci, tentu saja itu adalah, buat saya itu bukan kitab suci, karena itu adalah kitab terjemahan dari apa yang disebut kitab suci gitu. Beda dengan Al-Quran, Al-Quran dimanapun selalu ada tulisan Arabnya dan ada terjemahannya. Jadi kita tidak boleh berpaku atau bergantung kepada terjemahan, tetapi apa yang ada di tulisan aslinya gitu. Nah, kemudian itu dari sisi apa namanya, buat saya Pak, yang namanya kitab suci itu harus bebas dari yang namanya kontradiksi ya Pak ya. Iya. Bebas kontradiksi, bebas dari apa namanya koreksi gitu. Nah, kemudian juga harus yang namanya kitab suci itu istilahnya bagaimana ya, tidak ada kesalahan ilmiah gitu Pak. Betul. Di Bible saya menemukan beberapa apa namanya kesalahan ilmiah yang saya pikir tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan di zaman sekarang. Kita sekarang hidup di zaman ilmu pengetahuan ya Pak ya. Kita tahu yang namanya hukum ini segala macam. Di Bible ada yang namanya, Bapak mungkin tahu cerita Nabi Nuh ya Pak ya. Cerita Nabi Nuh, banjir. Nah, itu pun ada kontradiksi Pak. Ada yang bilang 40 hari banjirnya, ada yang bilang 150 hari, ada yang bilang 10 bulan. Itu semuanya di dalam satu Bible Pak. Itu saja sudah menimbulkan apa namanya pertanyaan yang menggelitik. Belum lagi sebelum peristiwa banjirnya Nabi Nuh sudah ada bangsa raksasa. Pada waktu kejadian banjir itu yang dibilang meliputi seluruh bumi itu binasa selain Nuh dan keluarganya. Setelah banjir itu selesai, di kitab yang lain dibilangan
timbul lagi yang namanya raksasa. Nah, itu juga menurut saya juga sesuatu kelucuan gitu, Pak. Mungkin penulisnya lupa gitu ya, atau mana. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya mengambil kesimpulan ini bukan kitab suci kalau begini gitu. Betul. Gitu. Jadi akhirnya tahun 2014 saya mengambil keputusan, saya dalam tanda kutip saya kembali ke Islam. Masya Allah. Kira-kira gitu Pak Ang, tapi itu saya yakin belum semua gitu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam diskusi kita kali ini nanti bisa berkembang lagi. Kira-kira gitu Pak Ang. Iya. Ya Ko Dondi, satu hal kok saya mau tanya. Ketika Ko Dondi berhijrah ini ada persiapan nggak? Karena perlu kita ketahui dan pahami, ada 3 perspektif resiko yang akan diterima oleh seorang mu'alaf itu. Pertama, sanksi ekonomi, sanksi moral, sanksi sosial. Apakah ada persiapan khusus, Ko Dondi? Untuk sama sekali nggak ada Pak. Nggak ada ya? Berarti maaf, ekonominya udah rada mampu tuh, berarti ekonominya. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Allah udah persiapkan ya berarti ya ekonomi, secara ekonomi. Secara juga bagus. Mohon maaf bagus. Jadi kalau seseorang yang berpindah keyakinan, betul. Kita tidak bisa pungkiri bagus. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada satu faktor yang menyebabkan orang berpindah keyakinan. Kita tidak bisa pungkiri yaitu faktor ekonomi. Banyak juga saya mengenal, baik dari pihak Kristen, baik dari pihak Muslim. Setuju. Ada yang menyebabkan mereka berpindah keyakinan karena faktor ekonomi. Saya melihat sendiri, Pak. Betul. Ya maksud saya begini. Ada orang, saya yakin semua ini perspektif saya ya. Semua pendeta, bahkan juga orang Kristen mendapat hidayah. Tetapi persoalannya, dia mampu nggak menghadapi 3 hal ini, ya kan? Masalah ekonomi, ya kan? Masalah sosial, masalah moral ini tadi kan. Ini kan berat, ya kan? Ada orang lah, udah terima perpuluhan, dapat gaji, posisiku gembala, masa aku mau jadi 0 lagi ya? Maksud saya itu begitu. Ya, artinya alhamdulillah banget kalau Ko Dondi kan udah Allah persiapkan ya. Secara sosial udah nggak terlalu inilah ya. Nah, ini memang yang terjadi begitu di dalam kehidupan orang-orang itu saya sangat yakin. Karena sekali lagi berbicara tentang ehad ketuhanan ini sebetulnya orang akan berpikir secara logika dan perasaan, masa iya sih Tuhan itu menjadi manusia? Sebetulnya dari sisi itu pun udah tergores, terkutik ini perasaannya gitu loh. Ya, bahkan saya sangat yakin itu terjadi gejolak-gejolak, terjadi perasaan-perasaan yang menggelisahkan. Proses saya lama Ko Dondi kan, saya juga pernah cerita. Kegelisahan itu pasti terjadi, tetapi persoalannya itu tadi siap nggak dengan sanksi ekonomi, sanksi sosial, sanksi. Saya ya kendaraan itu habis syahadat, saya bilang besok saya balikin, enggak, hari ini aja saya ambil. Ini kan udah menerima intimidasi ekonomi ya kan, yang begitu luar biasa. Nah ini kan terjadi, tapi ya alhamdulillah kalau Ko Dondi udah Allah persiapkan. Jadi memang perspektifnya ada 3 ya. Ketika orang berhijrah itu, sanksi ekonomi, sanksi sosial, sanksi moral. Moral ini termasuk psikologis dan lain sebagainya. Nah, ketika 3 hal ini memang dia lillahi ta'ala dia siap, saya yakin ya pendeta-pendeta itu pasti berhijrah. Tetapi kan dunia ini kan seakan-akan menjadi jaminannya ya gitu loh. Ya kan? Gue udah dapat puluhan juta ya. Gaji udah, kalau kan gaji nih, udah gaji udah sekian. Udah nanti kalau pensiun ada jaminan rumah, ya subsidi ini itu, ya lebih baik saya bertahan itu salah satunya. Tapi luar biasa perjalanannya Ko Dondi. Ya kalau saya kurang lebih ya sama ya sama. Tapi ini yang sedikit kelewat mungkin saya sampaikan ya. Ini yang belum saya pernah buka, ini saya buka sedikit. Saya dulu di dunia hitam.
cukup lama. Ini saya belum pernah singgung ya. Baru dengar nih Pak Agus. Nah, nggak apa-apa, saya buka. Saya di dunia hitam, saya kenyang, ya, saya lama. Kenapa saya berapi-api? Kenapa saya berkobar-kobar? Di Kristen pun juga sama, saya seperti ini. Ketika saya khotbah, saya sama. Karena saya mencari kebenaran yang hakiki. Dulu saya juga begitu. Ya, saya mencari kebenaran itu. Dan saya tinggalkan semua dunia hitam saya. Makanya kalau saya diancam-ancam, justru saya tambah berani, bukan saya tambah mundur. Saya hadapi terus. Nah ini yang kalau mau cari itu salah gitu loh ya. Karena gini ya, saya dulu orang kotor ya. Saya di dunia kelam lah ya istilahnya. Nah, ketika saya bertobat memang saya apa ya istilahnya awalnya nah memang pintunya mungkin dari kekristenan ya, tapi ending poinnya itu di Islam. Nah, ini tetap harus saya pegang. Makanya giroh saya meledak-ledak bukan saya buat-buat tidak. Karena saya menemukan ini hanya di Islam. Ya. Karena sekali lagi bahwa Ulangan 6 pasal 4 ya kalau nggak salah, itu sudah jelas. Echad itu satu, bukan dua. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Kalau pandangan orang Kristen kan echad kan itu. Ya, sehingga menjadi tiga juga. Tidak. Dan itulah yang akan membawa karakter orang. Ketika Tuhan itu salah, maka orangnya pun akan salah. Dan orang tidak akan bisa dipegang omongannya, karakternya, hidupnya, semuanya tidak bisa dipegang. Dan saya bergelora ketika saya memegang Islam. Islam itu penuh dengan fitnah. Islam itu penuh dengan cacian. Islam itu penuh dengan framing. Itu yang dialamatkan kepada kita. Dan seyogyanya kita sebagai seorang Islam, seperti Pak Dondi, saya hormat sekali. Beliau juga menjadi aktivis yang membela Islam. Nah, ini sangat dianjurkan dan diwajibkan. Kecuali kalau kelas kita kelas jemaah, kita hanya duduk, ya sudah duduk aja. Tapi kalau ngerti dan paham akan ilmu, saya kira hukumnya wajib kita untuk menyampaikan. Karena luar biasa fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada Islam itu sangat keji dan sangat biadab, sangat tidak kadang berperi kemanusiaan. Ya, kadang saya juga ngelus dada. Makanya saya kadang males ngelihat channel-channel kafir itu males. Gak bisa tidur ya kadang malam. Kodoni, gak bisa karena gini. Apa ya? Kok seakan-akan fitnah itu biasa gitu loh. Itu. Ya. Jadi saya kira kita mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi hijrah, seorang yang mendapat hidayah Islam itu bukan karena manusia, ya, tapi karena proses ilahi yang begitu luar biasa. Ya. Tidak ada orang Islam itu ngajak-ngajak, tidak ada. Ayo masuk Islam, ayo dapat ini, tidak ada. Tapi memang proses ilahi itu diberikan kepada kita. Persoalannya mau atau tidak itu kembali kepada personal masing-masing. Saya katakan bahwa Islam itu luar biasa, Islam itu indah. Kalau toh saya pribadi saya bereaksi, saya tidak tega, ya, saya tidak mau agama saya dihina-hina, agama saya difitnah-fitnah, ya, agama saya di-framing, agama saya dijual, ya, demi kepentingan mereka. Itu yang saya tidak tega, tidak rela. Bukan karena Tuhan, Allah tidak perlu dibela. Mau murtad saja, ya. Tapi gunakan adab yang baik, gunakan susila yang baik. Ya. Jangan kau pengaruhi Supermi Indomie, ya, seakan-akan nanti dapat kasih karunia, bullshit, omong kosong itu ya, omong kosong. Nah ini yang perlu saya serukan ya kepada kita semua yang kita ngerti akan kristologi, ngerti akan ilmu-ilmu akidah keislaman. Mari, jangan mau kita dipecah belah. Ini kasus terbaru ya, maaf ini, saya sedikit singgung masalah HTI sama Banser. Saya tidak mau ke ranah ke itu ya, itu saya nggak ngerti. Tapi saya prihatin. Ini tepuk tangan mereka ini, Masya Allah, tepuk tangan mereka.
mereka sorak-sorak bergembira. Itu yang dicari. Lah ini saudara, ukhuwah kita ini udah obo-obo begitu luar biasa. Ya ini yang please, saudara-saudara muslim, tolonglah kita selesaikan dengan baik. Jangan kita terpancing ke ranah itu. Ini saya sangat prihatin. Tapi satu hal saya mau katakan, ketika ukhuwah Islamiyah ditegakkan, ketika kita mau bersatu, mereka akan gemetar. Bahkan setan-setan pun akan gemetar. Itu ya. Oleh karena itu, dengan adanya at-tauhid ini, Geraha Mu'alaf ini luar biasa. Ini pemersatu umat ini, ya, pemersatu akidah. Lah oleh karena itu, saudara-saudara muslim yang tahu dan ngerti, sebarkan. Ini loh cara berukhuwah yang benar. Ini loh cara berislam yang benar. Jangan kita mau dipecah belah. Saya ngotot karena saya tahu persis, saudara, apa yang dikerjakan di dalam gereja dan di luar gereja. Itu omong kosong semua. Dan apa yang menjadi warisan guru kita, ya, Ustadz Insan Monggogita, itu benar. Beliau itu belak-belakan. Yang dia sampaikan itu tanpa takut dan gentar. Karena kecintaan beliau kepada Islam. Itu saudara, subhanallah. Ya. Dan saya yakin dan percaya itu yang menjadi harapan kita, cita-cita kita ke depan sebagai kristolog ini untuk memegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allah. Ya, luar biasa ini semangatnya. Ini saya bertemu dengan duotan yang berbeda. Yang satunya kalem, yang satunya penuh semangat. Yang satunya seperti Umar bin Khattab, satunya seperti Abu Bakar As-Siddiq yang penuh kelembutan, sabar, dan satunya penuh. Dan itu memang dibutuhkan dalam Islam. Dibutuhkan dalam Islam. Artinya ada yang orang seperti Abu Bakar. Allah memilih orang seperti Abu Bakar untuk bekerja dakwah di dalam Islam. Dan kemudian Allah juga memilih Umar untuk berjuang di dalam Islam. Jadi semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam karakter itu Allah pilih. Yang jelas, mari kita saling memahami di antara kita. Kan itu, berbeda karakter bisa, tapi paling tidak ya seperti itu, bisa saling memahami satu dengan yang lainnya, kan itu. Tidak perlu karena dia berbeda, karena dia bajunya berbeda, saya anggap dia itu bukan saudara saya. Tidak. Semua adalah saudara yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah telah persatukan kita sebagai saudara. Dan Allah memilih kita, termasuk duotan ini, walaupun punya karakter yang berbeda, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ternyata masih bisa bersatu, kan gitu, bersatu walaupun berbeda tapi tetap bersatu. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Beda Pak. Semoga Pak ada lagi. Ya? Kenapa? Gimana Pak? Beda Pak, kalau mantan pendeta sama bukan mantan pendeta beda. Wah, inilah ya. Yang satunya biasa di atas mimbar, das. Yang satunya kalau sebenarnya karakter saya juga lumayan keras sih sebenarnya, cuman karena saya tidak terbiasa di mimbar gitu Pak. Jadi gitu. Beda. Kalau di luar mimbar, saya namanya berantem di jalan dulu sering Pak. Wah, mantap. Tapi ya itu semua saya pikir adalah suatu kebodohan lah, itu semuanya adalah emosi yang tidak perlu lah. Ya. Tapi menarik juga tadi yang dikatakan oleh Pak Agus, bahwa memang 3 resiko itu pasti semua orang yang berpindah keyakinan pasti mengalami Pak ya. Alhamdulillah saya bisa dibilang tidak mengalami Pak yang ketiga itu tadi Pak. Alhamdulillah. Jadi saya juga biasa menjalankan usaha saya, proses interaksi dengan teman-teman yang lain juga tidak ada perbedaan. Hubungan saya dengan customer saya yang notabene adalah berbeda keyakinan dengan saya juga tidak ada perbedaan, semuanya hampir dibilang tidak ada masalah gitu Pak. Cuman satu yang tanya dari ama saya yang dari keluarga saya sendiri Pak, itu kakak perempuan saya malah sebenarnya. Tapi setelah saya ngasih argumen dan ngasih pertanyaan dia nggak bisa jawab, ya sudah kita jalan masing-masing gitu. Nah, jadi sama sekali tidak ada masalah. Di dalam lakum dinukum waliyadin ya. Itu di dalam Islam. Iya betul. Nah, jadi tidak ada yang
berbeda atau istilahnya beda seperti kayak bumi dan langit itu enggak. Semuanya lancar-lancar aja gitu. Dan saya sangat bersyukur sekali saya bisa mengenal Islam dan kembali ke Islam. Artinya saya merasa gimana ya, sangat-sangat beruntung gitu Pak, saya diberikan hidayah oleh Allah itu Pak. Allah berarti sudah memilih saya gitu untuk menjadi salah satu umat yang dijanjikan surga. Gitu. Tinggal sayanya mau ngejalanin atau enggak gitu Pak. Nah, cuman waktu di dalam proses begitu saya masuk Islam, kayak sendiri kan juga seperti ya namanya orang baru masuk ya Pak ya. Memang yang saya pelajarin lebih banyak Bible-nya waktu itu kan. Mengenai Islamnya saya juga sudah pelajari, mengenai akidah fikihnya. Tapi begitu saya menjalani, saya seperti orang gimana ya, ngeliat kanan kiri itu, kok beda ya, ini kok beda ya, ini kok beda ya gitu. Tetapi akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan seorang dalam tanda kutip guru spiritual ya Pak ya. Saya dikenalkan dengan seorang Habib di satu pedalaman di Jawa Barat. Habib tersebut sangat-sangat berwawasan luas gitu Pak. Beliau tidak pernah yang namanya tampil di TV itu nggak pernah sama sekali. Hidup di pedalaman. Tinggal seperti layaknya orang kampung biasa. Padahal Habib itu adalah orang Arab asli Pak. Saya banyak belajar sama dia. Kami banyak bertukar pikiran sama dia. Walaupun dia tinggal di kampung Pak. Wawasannya sekali karena dia dulu tinggal di Arab ya. Sudah pernah keliling dunia gitu Pak. Jadi wawasannya sudah sangat terbuka gitu. Nah, dia juga senang sekali bertukar pikiran sama saya gitu. Jadi saya mengambil banyak ilmu dari beliau, tetapi istilahnya bukan ilmu yang by kitab gitu ya Pak ya, tapi ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu tauhid gitu-gitu. Saya sempat berpikir dulu tuh gimana ya, Islam tuh harus begini, Islam tuh harus begini. Banyak dipatahkan Pak sama Habib itu Pak. Bukan begitu katanya. Kalau kamu tidak peduli dengan bahkan nggak usah sama manusia, sama binatang aja kamu harus punya adab gitu. Saya baru menyadari orang mau menyembelih kurban aja ada adabnya gitu ya. Wah, sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi artinya Allah membuat saya yang jelas itu tenang Pak, yang namanya Islam itu Pak. Yang saya pelajari awalnya kan tadinya kan Islam itu yang kita semua tahu ya Pak ya di media ya. Banyak memang yang seperti tadi Pak Agus bilang framing dan segala macam ya. Tapi setelah saya pelajari ajarannya, Masya Allah, itulah agama sebenarnya yang diturunkan oleh Allah gitu Pak. Iya. Jadi Islam itu walaupun terhadap hewan saja itu ada akhlaknya, ada adabnya kan gitu. Ada seorang wanita pendosa itu dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya itu dikarenakan apa? Sekedar memberi minum seekor anjing. Betul Pak. Artinya Islam itu adalah untuk benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam ini di situ ada tumbuhan. Kita diperintahkan juga menjaga tumbuhan. Bahkan pada saat peperangan, waktu itu saya sempat pernah berbicara di Geraha Mu'alaf juga. Dalam sebuah peperangan kita dilarang untuk merusak tanaman. Merusak tanaman aja dilarang kan gitu. Pada saat perang itu loh, apalagi bukan perang kan gitu. Pada saat perang itu kita dilarang merusak tanaman-tanaman, apalagi di luar perang kan gitu. Perang itu kan di luar kendali kadang-kadang kan gitu. Penuh emosi dan lain sebagainya. Ternyata itu tetap dijaga. Hewan pun demikian. Seekor anjing saja. Dia kehausan dan kemudian kita menyelamatkan dia dari kematiannya, itu ternyata menyebabkan ampunan dari Allah. Ini sesuatu yang luar biasa, benar-benar rahmatan lil alamin. Betul. Duo tan ini mereka orang yang sangat cerdas. Jadi pada saat masuk Islam itu bukan karena dikasih mimpi-mimpi yang macam-macam kan gitu. Tetapi dia itu melalui penelitian yang sungguh-sungguh, penyelidikan yang sungguh-sungguh, melalui riset yang sungguh-sungguh.
dan kemudian memutuskan sebuah keputusan yang besar di dalam hidupnya, kan seperti itu. Jadi bukan main-main gitu loh, bukan sekedar terus ada yang goib-goib dan sebagainya, karena goib itu juga bisa datang dari syaitan kan, seperti itu. Baik itu dalam Bible sendiri maupun di dalam Islam itu sendiri, yang goib-goib itu bisa menggoda kita dengan berbagai macam godaan. Ya, bisa menyebabkan kita itu rusak imannya dikarenakan kedatangan-kedatangan yang goib-goib yang kadang-kadang tidak jelas. Itu bisa dari setan, itu bisa dari Allah juga. Kita sebagai manusia biasa kan tidak bisa mengetahui itu apakah dari Allah atau dari setan kan gitu. Nah, kalau kita langsung percaya begitu saja, wah ini kita seharusnya melakukan riset seperti tadi yang dilakukan Pak Dondi. Riset, benar enggak sih yang saya imani ini, benar enggak sih apa yang saya sebagai kitab suci saya ini benar enggak sih kan itu. Kita melalui riset-riset, penelitian-penelitian. Termasuk kalau kita pernah membaca punyanya. Kayaknya terputus ini, Pak Dondi. Terputus. Ya. Jadi saya juga mau share sedikit nih mungkin Pak Agus nih. Mari, silakan kok. Saya mempunyai perasaan yang berbeda Pak Agus pada waktu saya kembali ke Islam. Saya termasuk orang yang dalam hal sesuatu tuh saya pengen sesuatunya tuh sudah dipersiapkan gitu Pak. Jadi saya setiap mau menjalankan apa saja saya selalu pikirkan apa yang harus saya siapkan, apa yang ini bagaimana gitu kan. Saya memang cukup lama bekerja di perusahaan yang membutuhkan skill manajemen, jadi saya coba terapkan dalam kehidupan saya gitu. Jadi apapun yang saya mau lakukan, saya selalu mempersiapkan. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang dari beberapa komponen yang dibutuhkan gitu, saya selalu khawatir gitu. Jadi saya orangnya gampang khawatir juga memang Pak Agus. Nah, semenjak saya masuk Islam, entah bagaimana Pak, itu yang namanya perasaan itu khawatir itu hampir dibilang tuh nggak ada loh Pak Malal. Saya tuh hanya merasa tenang. Amin. Saya merasa tenang dan saya merasa dijamin gitu Pak. Dijamin dalam arti begini ya, bukan setiap keadaan dalam hidup kita tuh dijamin enak, enggak. Dalam Islam memang diminta kita juga harus bertakwa kan ya. Artinya kalau bertakwa kan kita juga harus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, jika kita yakin bahwa kita sudah berusaha bertakwa dengan baik, kita menjalankan perintahnya, kita menjauhi larangannya, kemudian kita juga berusaha membersihkan diri sendiri ya. Dalam artian jangan sampai di dalam diri kita dan pikiran kita tuh ada hal-hal yang kotor gitu. Saya yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memelihara kita gitu. Nah, amin. Karena itulah saya mempunyai perasaan yang berbeda pada waktu setelah saya masuk Islam. Setelah saya pelajari semuanya itu, saya menyerahkan diri saya sepenuhnya pada Allah. Saya merasa tenang. Saya tidak pernah lagi khawatir gitu. Apa yang terjadi besok itu urusannya Allah. Saya hanya bertawakal aja misalnya. Kalau Pak Agus bagaimana kira-kira? Apakah sama gitu? Hampir sama kok. Hampir sama. Cuma kegelisahan saya terus terang ya. Ya ini mudah-mudahan bismillah saya bawa sampai mati ya, sampai jannah. Saya gelisah, saya belum mempersembahkan yang terbaik untuk Islam. Ya, artinya apa? Saya kan masih, makanya saya bekerja keras. Bagaimana saya beranggapan bahwa saya akan mati nggak terlalu lama. Ya, ini pandangan saya. Ya, karena apa? Ketika saya berpikiran seperti itu, saya akan berjuang, berusaha hanya untuk dinul Islam, untuk agama yang saya cintai. Itu di pikiran saya, nggak ada lagi. Ya dosa kalau saya, makanya saya nggak mau jarang lah lihat video-video kafir itu. Karena ketika saya melihatku, saya nggak bisa tidur, karena ini, Masya Allah ini. Kosa kasih yang dulu saya gaung-gaungan itu nol. Banyak fitnahnya ya. Nol besar.
gitu ya. Nah ini fitnahnya, masya Allah ya, masya Allah ya. Luar biasa. Yang disembah adalah Tuhan yang salah. Saya ngotot terus. Saya menemukan sesuatu yang hakiki. Ternyata Islam tidak seperti yang difitnahkan, nggak ada. Tidak ada sama sekali, masya Allah tidak ada. Sekali lagi kalau saya berjuang seperti ini atas nama pribadi saya tidak rela Islam dihina, Islam difitnah, Islam di-framing, itu aja. Gitu. Tidak ada atas dasar maksudnya diujuk-ujukin orang, apa disuruh, tidak ada. Lahir dari hati saya pribadi. Dan saya tidak takut mau mati hari ini, besok, karena saya udah mempersembahkan ini loh Allah. Karena saya tidak ditebus. Maaf ya, sorry, saya tidak ditebus. Kapan gadekannya, ya kan? Kapan diutangkannya ditebus? Ini konyol, ngomong kosong semua yang mereka tawarkan. Ini, aduh, masya Allah. Adakah Tuhan mengajarkan untuk seperti ini? Inikah yang dinamakan kasih karunia? Coba ya, saudara-saudaraku yang di seberang, kamu berpikir ya, kapan kamu dijual, terus kapan kamu digadekan, terus kamu ditebus. Saya sekarang baru menemukan Kodoni. Makanya jemaah ini saya ngotot-ngotot, kamu jangan berbuat dosa. Walau kamu sudah ditebus, kamu tetap harus menjalankan mana yang harus disertai dengan perbuatan. Tapi ada yang masih main perempuan, terus begini begitu. Saya menemukan satu hal, ya, karena merasa ditebus. Lalu kok apa namanya? Sadar insaf nanti aja, gitu. Kan udah ditebus. Nah, itu pola pikirnya seperti itu, dan itu menjadi hal yang umum saya lihat. Maaf ya, saya mau katakan, pendapat banyak bohongnya. Karena saya ini ya, makanya kenapa saya ngotot kepada sebuah prinsip kebenaran ya. Saya tadi udah singgung, saya ini dulu di dunia hitam, kelam. Ketika saya bertobat, ya, saya ingin menemukan sesuatu yang pure, benar-benar itu murni gitu loh ya, Kodondi. Ya, yang memang tanpa pura-puraan, tanpa dolak-dali, tanpa seakan-akan kebohongan itu hal yang biasa gitu loh. Itu yang saya paling anti, ya, paling anti. Karena apa? Karena saya dunia udah kelam gitu loh ya. Masa ketika kita bertobat menghadapi hal yang sama, podo ae lah. Tidak ada nilai-nilai pertobatan, hanya sebuah formalitas agama saja. Nah, di sini saya menemukan tetap ada, saya mau katakan oknum di Islam tetap ada. Tetapi sekali lagi tidak mengajarkan seperti itu. Takiyah, berbohong, apalagi berbohong di situ dikatakan berbohong demi Kristus, ya. Asal bisa membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, mau jadi Yahudi, mau jadi Islam, ya, mau jadi apapun boleh. Ini kan beda banget. Kita nggak boleh. Nah, itu yang saya bangga. Yang saya bangga menjadi Islam itu nggak ada. Nah, ini yang saya dapatkan di sini. Dan sekali lagi bahwa umat Islam menyembah Tuhan yang itulah Tuhan yang sesungguhnya, ya. Dan Tuhan yang tidak berdaya, tidak berkuasa, lalu menyuruh umat untuk mencari anggota. Islam tidak pernah menyuruh umat Islam mencari anggota. Itu yang luar biasa, yang subhanallah, yang saya bangga jadi Islam. Abji, aku bangga jadi Islam. Itu ya. Intinya, Pak, ya. Saya dulu waktu Kristen pernah punya pikiran begini, Pak. Saya yakin Tuhan yang disembah oleh
Kristen dan Tuhan yang disembah oleh Islam itu pasti sama. Saya pernah punya keyakinan seperti itu. Tapi waktu selama saya menjalani riset itu, wah ternyata kok kayaknya saya salah ya nyembahnya nih sebenarnya. Yang saya sembah kok manusia gitu. Artinya dalam arti di dalam dogma kan di Kristen kan Tuhan itu sendiri kan yang menjelma menjadi manusia kan. Tetapi setelah saya pelajari background ayat itu, siapa yang mengatakan, dari mana diadopsi, wah berarti saya salah ini sebenarnya. Selama ini saya salah menyembah nih. Harusnya saya menyembah Tuhannya Yesus, ini yang saya sembah malah Yesusnya gitu. Kira-kira gitu Pak. Tuhannya Yesus ya, Pak Dondi ya? Tuhannya Yesus ya? Iya, yang harus disembah itu Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya. Jadi kalau kita berpikiran Tuhan menyembah, Tuhan menjelma menjadi manusia, merendahkan diri, segala macam, nah itu diambilnya dari Yohanes 1:1 sampai 18. Setelah saya pelajari ayat itu, aduh ternyata, ya saya nggak mau panjang lebar di masalah itu ya. Itu salah satu Bukan katanya, dari itu bukan perkataan Yesus juga dari ya, Pak Dondi ya. ya kan yang saya riset kan bukan hanya masalah sejarah Bible-nya, apa namanya kanonisasinya, kemudian konsili-konsilinya, tapi juga akidahnya. Karena kan Trinitas sendiri itu ternyata juga mengalami evolusi gitu Pak. Bukan hanya ujuk-ujuk begitu ada apa namanya ada Paulus terus tahu nimbul Trinitas gitu, enggak. Paulus sendiri nggak ngajarin Trinitas padahal malah. Paulus baru ngajarin Divinitas. Trinitasnya baru timbul kapan? Konsili Nisea 325 Masehi. Di situ kan ada perseteruan antara Athanasius dan Arius. Dari Alexander yang diteruskan oleh Athanasius. Kemudian saya pikir, kalau gitu 325 Masehi itu berarti udah Trinitas. Ternyata belum. Itu baru menetapkan ya? Yesus punya itu baru menetapkan Yesus punya esensi yang sama dengan Tuhan. Ternyata kapan Trinitasnya? Ternyata baru 381 Masehi di Konsili Konstantinopel. Baru di situ Roh Kudus dipercayai mempunyai esensi juga yang sama dengan Tuhan. Nah, kemudian dari situ saya baru ngambil kesimpulan, Trinitasnya baru ditetapkan 381. Berarti kan sebelum-sebelumnya harusnya memang sudah ada gitu kan. Tapi kok saya pelajari nggak ada istilahnya penulis-penulis atau bapak-bapak gereja yang awal itu menuliskan tentang Roh Kudus gitu sampai abad kedua, ketiga tuh nggak ada. Baru di awal-awal abad keempat itu baru diangkat gitu masalah Roh Kudus. Kemudian habis itu ada lagi konsili di Efesus 431 Masehi. Baru ditetapkan. Kalau Tertullianus bukan munculnya Trinitas itu abad 100 tahun 150 itu. Belum ya? Begini Pak, Tertullianus itu baru paham Trinitas yang akhirnya dipakai sampai sekarang. Sebelum Tertullianus itu udah ada paham-paham yang lain Pak, ada modalisme, ada separatisme. Nah, itu jadi berevolusi gitu Trinitasnya. Baru setelah ada Tertullianus, pahamnya diadopsi. Tetapi belakangan saya baca juga Tertullianus sendiri akhirnya malah dibuang oleh gereja Pak gitu. Jadi doktrinnya diambil, Tertullianusnya akhirnya mempunyai pemahaman yang sedikit berbeda, akhirnya malah berpisah. Kemudian saya lanjutkan tadi di Konsili Konstantinopel 431 Masehi. Baru ditetapkan bahwa Bunda Maria itu adalah penghantar Tuhan atau Theotokos gitu. Beralih lagi ke Konsili di Chalcedon tahun 451 Masehi. Baru ditetapkan bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, memang betul penetapan-penetapan dalam konsili itu memang istilahnya seperti hanya pernyataan iman gitu kan. Harusnya kan dari sejak zaman Yesus ada di bumi ini memang harusnya kan sudah ada, cuma ditetapkan pada konsili-konsili itu. Cuman ternyata ayat-ayat yang dipakai di dalam konsili itu juga semuanya masih debatable semua gitu. Bahkan kalau kita ingat di Yohanes 17 ayat 3, Yesus sendiri mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dari situ sebenarnya kan gampang ya kita mencernanya ya. Yesus diutus
Engkau itu satu-satunya Allah yang benar ya, terlepas daripada istilah Allah itu nama atau gelar. Nah, itu di lain pembicaraan. Tapi itu adalah sebenarnya ajaran Yesus gitu. Nah, selama ini ternyata saya nggak ngikutin ajaran Yesus ya. Yang saya ikutin Yesus itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi Yesus bilang Makanya satu-satunya gini, Allah yang benar itu cuma ada apa gitu. Gitu. makanya saya Ya, sering Pak ngomong Agus. ya, teologi Ya, halo Pak Agus. politik. Saya dulu Ya, pernah bagus. punya bukunya, Sinyalnya itu mungkin orang kurang. GPPS yang mengeluarkan. Saya juga mengalami hal yang sama ini, sinyalnya. Oh, ya. Halo Pak Agus. Sinyalnya terputus kayaknya. Bagus. Saya ini harus ganti HP tadi gara-gara yang HP sinyal HP satunya itu sedang kurang bagus tadi. Oh iya iya. Iya Pak. Akhirnya ganti HP. Pak Agus yang terputus ya malah ya Pak Agus ya. Iya, malah Pak Agus sekarang yang terputus. Aduh, ya Allah. Ya, intinya alhamdulillah bahwa untuk menjadi seorang muslim dibutuhkan kecerdasan kan. Dibutuhkan sebuah analisa, bukan sekedar katanya terus suruh hanya sekedar percaya, sekedar imani, tapi kita mau berpikir, mau menggunakan akal yang Allah kurniakan kepada kita, mau meneliti apa yang harus kita teliti. Makanya Al-Quran itu untuk la'alakum yatafakkarun, agar mereka itu mau berpikir, kan seperti itu. Bukan sekedar terima bongkoan kan, terus mau berpikir. Sebelum kita tutup ini, mungkin Pak Dondi ada pesan-pesan kepada saudara-saudara yang lainnya. Monggo Pak Dondi. Terima kasih Pak. Ya, saya hanya ingin berpesan, hidup ini adalah ujian. Bukan berarti kalau lagi sakit itu sedang diuji atau sedang apa istilahnya, kalau sedang ekonominya sedang terpuruk itu baru merasa diuji. Itu bukan seperti itu sebenarnya. Maksud saya gini, yang saya sebut hidup itu adalah ujian. Itu setiap tahap kehidupan kita itu semuanya adalah ujian. Mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita kaya, mau kita miskin, itu semuanya adalah ujian. Bagaimana kita menjalani semua tahap kehidupan itu dengan tetap selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin kalau tidak salah ada hadis yang mengatakan orang miskin lebih mudah masuk surga daripada orang kaya. Artinya apa? Artinya ujian untuk menjadi orang kaya itu sebenarnya malah lebih susah daripada orang miskin. Karena kalau dia tidak bisa menggunakan hartanya di jalan Allah, itu harus berhati-hati. Jadi maksud saya, setiap tahap kehidupan yang kita jalani, apapun yang kita alami, semuanya kita harus hadapi dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita semua nikmat kesehatan, nikmat Islam, itu semua kita harus syukuri. Jadi jangan sampai kita melanggar perintah Allah, supaya apa? Dalam artian kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pesan dari saya, Pak Ang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum ditutup mungkin Pak Agus ada pesan-pesan khusus ini kepada saudara-saudara sekalian para pemirsa. Baik, terima kasih Yai. Baik, saya kira seperti yang sering saya gaungkan, kita harus bangga jadi Islam. Ya, aku bangga jadi Islam. Kita tunjukkan nilai-nilai Islam itu. Toh kalau ada yang lain, saya, Al-Tauhid, Kodondi, Yai Bayan, yang berjuang, ya kita, bismillah kita dukung ya. Kita dukung agar kita ini pemerhati, kita pejuang-pejuang dalam menegakkan hukum Islam, artinya tidak memaksakan ya, hukum Islam yang kita terapkan kepada seakidah kita, ya kita dukung, ya minimal
minimal dengan doa kita. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, mari kita bantu dengan pikiran, dengan harta kita, dengan apapun yang kita bisa. Mungkin nasihat kita, masukan kita, yaitu diperlukan. Sekali lagi saudara, saya mau katakan, mereka tidak akan berhenti sebelum kita mengikuti milah mereka. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, sehingga sekali lagi ukhuwah Islamiyah ini diperlukan, ya, agar kita tidak tercerai-berai, ya, agar kita tetap bersatu dalam iman dan Islam, dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya. Ya, terima kasih Pak Dondi dan Pak Agustan, dua warga TAN yang telah hadir di sini memberikan pencerahan kepada kita semuanya yang ada di sini, ya. Mudah-mudahan pencerahan ini ya bisa membawa manfaatnya kepada kita semua, para pemirsa, khususnya calon-calon mu'alaf. Segeralah menjadi mu'alaf. Amin. Karena Amin ya Allah. Orang yang menjadi mu'alaf itu ternyata orang-orang yang cerdas, dia mau berpikir. Dia mau berpikir. Jadi bukan hanya sekedar imani saja, tapi mau berpikir. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, demikian mungkin yang bisa kami sajikan dalam pagi ini. Mudah-mudahan ini sangat berguna, ada manfaatnya kepada kita semuanya. Dan juga mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis, agar majelis ini menjadi majelis yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.